Selamat siang sahabat-sobat jelajah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa ngopi untuk mendengarkan podcast Jelajah Suara, tempat di mana cerita, tips, dan inspirasi tentang perjalanan menjadi satu. Bersama aku Amel, di sini kita bakal membahas tentang tips backpacker ke luar negeri untuk pemula. Apa aja ya? Oke, langsung aja kita bahas. Nah, buat yang belum tahu backpacker itu apa sih? Backpacker itu istilah yang merujuk pada seseorang yang melakukan perjalanan dengan gaya sederhana, fleksibel, dan biaya lebih murah. Istilah ini biasa disebut dari pelancong yang suka membawa tas ransel atau backpack untuk menjadi wadah utama barang bawaan mereka. Backpacker biasanya fokus pada proses perjalanan itu sendiri, seperti menjelajahi budaya lokal, kuliner, bertemu orang baru, dan menikmati keindahan alam daripada mengutamakan fasilitas mewah dan kenyamanan. Buat para pemula nih yang mau jalan-jalan tapi nggak mau ribet, backpacker adalah solusi yang tepat. Jadi apa aja sih yang harus diperhatikan oleh backpacker pemula? Oke, yang pertama, tentukan tujuan dan durasi perjalanan. Kamu bisa nih pilih destinasi yang mau kamu kunjungin. Bisa cari-cari dari rekomendasi TikTok atau Instagram. Kalau buat pemula, bagusnya sih pilih tempat yang udah populer aja dulu ya. Biasanya tempatnya tuh lebih ramah buat traveler pemula. Kemudian untuk durasi perjalanan, kamu juga bisa perhatikan nih. Sehari kamu mau ke berapa tempat? Jarak dari satu tempat ke tempat yang lain itu memakan waktu lama atau tidak? Gitu. Misal, kamu 3 hari ke negara Singapura. Hari pertama kamu bisa ambil 5 atau sampai 6 destinasi di bagian timur semua. Biar dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Kemudian hari kedua kamu telusuri Singapura bagian barat semua, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, riset destinasi. Kamu pelajari daerah yang mau kamu kunjungi. Di sana biasa pakai transportasi apa? Seperti keretanya kah atau bis kah? Kemudian harus menggunakan aplikasi atau kartu khusus kah ketika mau menaiki kendaraan itu? Kemudian untuk akomodasi. Nah, sebagai kaum backpacker ya, itu biasanya orang-orang backpacker itu menggunakan hostel. Jadi hostel itu tempat penginapan yang rame-rame kayak gitu. Yang biasanya satu ruangan itu berisi 8 orang, ranjang susun. Nah, itu terpisah, cewek dan cowok tapi campur. Kamu bisa tidur bersama siapapun di sana. Kemudian butuh e-money atau cash. Nah, ini juga menyesuaikan dengan tempat yang ingin kamu kunjungi. Kalau kamu cuma di kota-kota aja, apalagi yang negara maju, itu biasanya cashless atau menggunakan e-money. Tergantung negaranya apa, dia menggunakan kartu apa. Nah, kalau kamu mungkin kalau mau masuk ke tempat-tempat yang agak dalam seperti pedesaan atau pelosok kayak gitu, mungkin kamu bisa mengambil uang cash lebih banyak dari biasanya. Kemudian informasi mengenai cuaca. Negara kamu yang ingin kamu tuju itu lagi musim dingin atau musim panas, seperti itu. Kalau lagi musim dingin berarti kamu sedia padding atau jaket tebal. Kemudian bahasa yang digunakan. Walaupun mungkin kalau kita datang ke negara yang bahasanya asing, minimal banget kita bisa bahasa Inggris lah ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, siapkan anggaran. Jelas dong ya, nggak punya uang kita mah nggak bisa jalan-jalan. Kita buat daftar perkiraan biaya. Biasanya mencakup transportasi, akomodasi, makan, dan tiket masuk objek wisata. Penting juga menyiapkan anggaran cadangan untuk situasi darurat. Ya, walaupun kita pengennya sih sehat selalu ya, tapi siapa yang tahu ya kan, untuk jaga-jaga aja. Jadi kita buat daftar perkiraan biaya itu biar tahu selama 5 hari ini kita menghabiskan budget berapa. Atau memang dari awal kamu punya rencana, aku punya uang 10 juta, bagaimana ini harus cukup untuk 5 hari di Singapura, seperti itu. Kemudian yang keempat, pilih perlengkapan yang tepat. Gunakan tas ransel atau backpack yang nyaman dan sesuai ukuran.
Kamu juga bisa membawa koper kecil yang berukuran 16-18 inci, ya yang mudah dibawa kemanapun. Kemudian bawa barang seperlunya aja, seperti pakaian yang sesuai dengan cuaca, peralatan mandi dan obat-obatan pribadi, power bank, botol minum, dan tas kecil untuk barang penting. Kemudian kamu juga harus menggunakan sepatu atau sandal yang nyaman untuk perjalanan yang jauh. Nah, langkah yang kelima, cari akomodasi murah. Seperti yang tadi sudah aku bahas, kamu bisa memilih hostel, homestay, atau penginapan berbasis komunitas untuk menghemat biaya. Biasanya itu aplikasi yang menyediakan harga-harga murah itu seperti Booking.com atau Agoda. Itu biasanya dapat harga yang lebih murah daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian yang keenam, siapkan dokumen penting seperti KTP, paspor, tiket perjalanan, dan bukti pemesanan penginapan. Terutama ketika kamu bepergian ke luar negeri, itu biasanya di bandara, kita itu harus menunjukkan tiket PP dan hotel. Harus jelas penginapannya, karena takut dikira mau jadi tenaga kerja di sana, di luar negeri itu. Nah, selain dokumen fisik, kalian juga harus memperhatikan syarat masuk dari negara yang kamu kunjungi. Biasanya ada aplikasi atau website khusus yang harus kamu isi dan lengkapi untuk dicek saat di imigrasi. Setiap negara beda kebijakan. Seperti Singapura itu ada aplikasi CIA. Jadi ketika kita masuk ke Singapura, kita harus udah mengisi CIA ini H-3 kita keberangkatan ke Singapura. Malaysia pun ada juga, masuk Indonesia pun ada juga. Kemudian langkah yang ketujuh, menjaga keamanan. Nah, sobat jelajah, ini yang paling penting ya. Kemanapun kamu pergi harus selalu waspada dan hati-hati. Apalagi di tempat baru dan asing. Kamu harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Kemudian menyimpan uang dan barang berharga itu di tempat yang aman. Seperti dompet atau pouch kecil di dalam pakaian. Kamu bisa juga pakai tas kecil yang diikat di pinggang itu, agar barang-barang pentingmu tetap terjaga. Dan yang terakhir, nikmati prosesnya. Nikmati juga perjalanannya. Kamu jangan terlalu memaksakan diri untuk mengejar banyak tempat. Fokus pada menikmati perjalanan, mengenal orang baru, menambah relasi, dan belajar dari pengalaman. Mungkin untuk pertama kali kamu bisa melakukan banyak hal yang di luar dugaan atau kesalahan ya. Tapi itu jadikan aja pengalaman dan pelajaran untuk kedepannya. Berani mencoba hal baru, seperti berbicara ke penduduk lokal atau mengikuti kegiatan setempat. Mungkin kalau kamu emang menjelajahi daerah-daerah pedalaman, kamu bisa ikut berkontribusi dengan masyarakat setempat jika mereka mengadakan acara atau mempelajari kegiatan di sana. Gimana nih menurut kamu? Traveling gak harus ribet kan? Dengan langkah-langkah sederhana ini, kamu bisa jalan-jalan sesuai perhitungan, tanpa takut keliru dan salah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast seru di episode kali ini. Itulah langkah-langkah backpacking yang bisa aku kasih. Jangan lupa untuk stay tune karena Jelajah Suara bakal up di YouTube setiap hari Sabtu jam 5 sore. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Langkah ringan membuat cerita panjang. Salam penjelajah.